Ya, pemirsa, seperti janjinya Fani tadi, kita akan mengajak Anda pemirsa untuk mengenang bagaimana sejarah detik-detik proklamasi ini digelar begitu ya. Dulu kirap juga enggak ya? Nah, Ada itu kirap yang bikin juga kita nggak penasaran ya Fani ya. Nah, Kita untuk akan bergabung, kita sudah bergabung ya? Sudah bergabung dengan Sidarto Danu Subroto, pengawal Presiden Soekarno atau kita akrab memanggilnya dengan Opa Darto. Opa Darto, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, wassalam. Baik, Opa Darto mungkin gimana Opa? Saya bukan pengawal tapi sudah presiden saat itu, pasca bersebar. Siap, Mantap, siap Opa. ajudan. Boleh tahu kondisi Opa saat ini bagaimana, sehat? Sehat, sudah tua. Enggak, tapi masih sehat kok, kelihatan banget dari... Tapi masih semangat nih Opa nih. Opa, kalau boleh Opa bercerita saat itu. Oke, Opa kalau boleh bercerita Opa, sedikit saja cerita bagaimana pada saat itu Presiden Bung Karno bersama Opa merayakan atau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu seperti apa sih? Saya ingat betul waktu itu, halo? Iya, Yes, silakan, yes, silakan Opa. Saya ingat betul waktu itu bendera pusaka disebut oleh Bung Karno ya. Lalu ada permintaan dari pihak istana untuk mengambil ya. Lalu Bung Karno minta supaya 4 Panglima TNI, 4 Panglima ABRI ya, termasuk Kapolri datang pada dia di Wisma Yaso ya, tempat beliau ditahan untuk mengambil itu ya. Saya sendiri mengantar saat pengambilan itu ya, di Monas kalau nggak salah. Syaratnya Bung Karno waktu itu pesan pada para Panglima dan Kapolri supaya dia diperlakukan dengan baik, tidak seperti sekarang. Itu yang Bung Karno sampaikan pada para Panglima dan Kapolri waktu itu. Oke, saat itu suasana Jakarta seperti apa Opa? Opa dan juga tentu saja Bung Karno, kemudian Bung Hatta, Opa dan seluruh elemen pendukung berada di Jakarta kan. Saat itu sudah ramai atau bagaimana suasananya? Ya bagaimana keadaannya kan mencekam waktu itu. Nah, ramai bagaimana? Mencekam situasinya karena Justru berbeda ya Opa ya dengan saat ini ya. Karena Soekarno sebagai bapak saya ditahan itu kan keadaannya mencekam, ya lah. Tapi ketika Bung Karno berada di tahanan, apakah itu menghalangi? Kemudian tadi Opa cerita bagaimana bendera itu dibawa, Opa juga mengantar langsung dari Monas. Apakah itu menghalangi perayaan kemerdekaan pada saat itu? Tidak menghalangi, ya. Hanya syarat-syarat yang diminta oleh Bung Karno itu nggak dipenuhi, ya. Bung Apa Karno itu? minta para Panglima dan Kapolri saat itu supaya dia diperlakukan dengan baik dan wajar, ya. Tidak seperti orang tahanan, ya. Itu yang diminta oleh Bung Karno saat itu. Oke, saat itu apakah Bapak Presiden saat itu, Bung Karno juga mengatakan atau ada pesan kepada Opa Darto dan juga lagi-lagi seluruh anggota pemerintahan, apa yang ingin dibawa dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan saat itu, walaupun Bung Karno kondisinya ya sedang berada dalam tahanan? Opa? Oke, Opa mungkin kepencet mute, bisa di-unmute Zoom-nya. Oke. Oke, Ya, Opa, sudah suaranya terdengar sudah Opa, betul. silakan. Saat itu kan suasananya mencekam, ya. Ya. Artinya tidak seramai seperti sekarang, ya. Jadi dan kondisi Bung Karno yang dalam tahanan itu kan dia minta pada para Panglima dan Kapolri itu supaya dia diperlakukan dengan baik, ya. Tapi setelah dia serahkan, perlakuannya tetap aja begitu ya pada beliau ya, sampai beliau wafat tuh dalam keadaan yang ya seorang bapak bangsa ditahan tuh Bung Karno itu, ya. Oke, pada saat itu bahagia saya dampingi saat beliau ditahan, saya berbahagia malahnya. Walaupun saya kemudian jobless 4 tahun ya, saya alami semua ya. ya,
Opa, pada saat itu mungkin ada kebiasaan khusus dari Bung Karno atau yang biasa beliau lakukan ketika memperingati upacara kemerdekaan, Opa. Yang Opa ingat apa ciri khas dari Bung Karno? Ya beliau hanya terdiam karena tidak bisa ikut upacara. Terdiam di Wisma Yasuk. Beliau tidak bisa ikut upacara kan, mengikuti aja ya. Gimana, Pak? Beliau terdiam aja, tidak bisa mengikuti acara kan, tidak boleh kan. Oh iya. Oke. Mungkin ada cerita, Opa, dari tahanan atau dari tempat Bung Karno berada saat itu, dari perspektif Opa, apa yang Opa lihat dari Bung Karno? Kita tahu kondisinya lagi-lagi tidak ideal, tapi apakah semangat itu kelihatan hilang? Tentunya tidak ya? Tidak pernah hilang ya. Mungkin Anda pernah lihat catatan pada saya saat beliau tahan ya. Saudara Sidarto, jiwa, ide, semangat Indonesia saya tidak bisa dibunuh. Soekarno suruh Desember 47. Itu beliau nulis dalam keadaan yang tidak baik, tapi semangat beliau masih begitu bagus sekali untuk Indonesia. Oke. Opa tentu pada saat itu mendampingi Bung Karno dalam menghadapi masa-masa sulit. Bagaimana kemudian Opa melihat Bung Karno menghadapi segala tekanan pada saat itu, terutama di momen-momen kenegaraan, apa yang beliau lakukan, kemudian bagaimana sikap beliau menghadapi segala tekanan, Opa? Ya bagaimana, karena kondisinya kan, beliau kan punya kelainan ginjal, sudah terdeteksi di Wina tahun 64 kan. Harusnya obat-obatan apa itu kan bisa diberikan pada beliau ya. Tapi seperti statement Profesor Marzono ya, bahwa obat-obatan itu dihentikan, tidak diberikan ya. Jadi day by day itu kondisinya melemah beliau ya. Bahkan di situasi yang ya lagi-lagi menyulitkan, sakit tapi tidak boleh diberikan pengobatan, tapi semangatnya. Ada terbukti dari Profesor Marzono, semua resep tertentu dihentikan ya oleh Dr. Suroyo gitu ya, yang merupakan dokter di sana. Tapi Opa, apakah juga pernah mendengar pesan seperti apa, semangat seperti apa yang Bung Karno inginkan untuk tetap ada di anak-anak muda Indonesia saat ini? Itu yang disampaikan tertulis pada yang terus yang beredar itu pada saat ulang tahun saya ke-88 ya. Untuk Saudara Sidarto, jiwa, ide, semangat Indonesia saya tidak bisa dibunuh. Soekarno suruh Desember 47. Itu kan pesan pada bangsa. Yang disampaikan kepada saya karena yang disampaikan kepada saya. Tapi pesan itu pada bangsa. Bahwa semangatnya, ideologinya itu tidak bisa dibunuh. Baik, terima kasih Opa Darto. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Opa sehat terus, sehat selalu Opa. Semoga pesan-pesan Opa tadi menjadi inspirasi ya, khususnya bagi kita semua yang hari ini merayakan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi. Terima kasih Opa Darto. Selamat siang, sehat selalu.